Pasca Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Purbaya yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan langsung tancap gas merealisasikan pesan Presiden untuk mengembalikan arah ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan meningkatkan penerimaan negara. Salah satu kebijakan Menteri Keuangan Purbaya adalah menempatkan dana 200 triliun rupiah di 5 bank. Kebijakan ini mendapatkan banyak respon, terutama mempertanyakan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Untuk diketahui, dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah ditempatkan di 5 bank yang masuk dalam anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Hibara, yakni Bank Mandiri 55 triliun rupiah, BNI 55 triliun rupiah, BRI 55 triliun rupiah, BTN 25 triliun rupiah, dan juga PSI 10 triliun rupiah. Dana jumbo ini disalurkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melalui keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 276 tahun 2025. Dana berasal dari saldo anggaran lebih, saldo juga ditempatkan dalam bentuk deposit on call. 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak, kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Ya, untuk membahas hal ini kita akan bergabung dengan Joshua Pardede selaku ekonom. Selamat pagi, Mas Joshua. Selamat pagi Rati, selamat pagi Reza. Selamat pagi Reza. Ya, sudah clear dikatakan oleh Menteri Keuangan bahwa sudah ada aliran dana kepada 5 bank himbara dengan pos-pos masing-masing 55 triliun, ada 25 triliun. Sejauh ini berikan gambaran kepada masyarakat, Mas Joshua, jangan sampai uang-uang yang sudah disebarkan ke bank-bank ini hanya mandek nantinya. Nantinya skema seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh bank-bank tersebut agar benar-benar nih disalurkan ke sektor real dan juga hitung-hitungan bisa juga mensupport pertumbuhan ekonomi kita? Apa mungkin program-program yang dapat dilakukan oleh perbankan tersebut? Ya, kalau kita lihat dana penempatan dari pemerintah ini kan memang ibarat quote and quote ya, amunisi tambahan buat bank ya. Dan jadi artinya bank ini memiliki cadangan lebih banyak ya untuk bisa dipinjamkan ke depannya. Nah, tapi pertanyaannya yang tadi juga disebutkan oleh Pak Menkyu Purbaya bahwa berani atau tidaknya menyalurkan kredit bank itu menyalurkan kredit, tentunya ini sangat bukan hanya dipengaruhi oleh ketersediaan likuiditasnya saja ataupun uangnya saja, tapi juga ada nggak sih yang lagi mau minjem saat ini gitu ya. Karena tentunya kalau kita melihat saat ini kan kondisinya dari sisi daya beli masyarakat saat ini sedang menurun. Lalu juga kalau kita lihat misalkan aktivitas manufaktur ataupun dari sisi industri manufaktur khususnya yang padat karya, saat ini kan lagi arus PHK-nya lagi tinggi-tingginya gitu ya. Nah, ini kecenderungannya memang apakah kebutuhan pembiayaan dari perbankan ini cukup tinggi? Rasa-rasanya memang tidak begitu tinggi, sehingga makanya khawatirnya ini dana ataupun likuiditas yang sudah diinjek ke perbankan ini, perbankan himbara ini, khawatirnya tidak bisa tersalurkan ya kepada sektor real karena tadi kebutuhan pembiayaan dari sektor real ini belum begitu besar kebutuhannya. Karena tadi dan artinya kebijakan injek likuiditas ini pun juga perlu dikombinasikan juga dengan kebijakan lanjutan lainnya, artinya dan ini sebenarnya sudah diumumkan juga kemarin ya, kebijakan 8+4 yang dimana ini juga menyasar untuk mendorong spending masyarakat. Ya, daya beli masyarakat ini bisa terangkat lagi sehingga kombinasi kedua kebijakan ini dapat bisa mendorong tadi belanja masyarakat dan juga dari sisi banknya pun juga diharapkan akan bisa menyasar ya kepada
sektor-sektor produktif ya, industri manufaktur, lalu juga UMKM, lalu juga misalkan sektor pertanian ya yang memang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, ini diharapkan bisa tersalurkan kreditnya sehingga ini akan bisa terakumulasi ataupun bisa tertransaksi kepada pertumbuhan ekonomi yang kami hitung ini dampaknya bisa sekitar 0,3 sampai dengan 0,5% poin tambahannya dari baseline pertumbuhan ekonomi kita yang di kisaran 5%. Sehingga ini harapannya akan bisa berdampak cukup positif ya kalau tadi disalurkan kepada sektor-sektor yang produktif. Oke, Mas Joshua, yang cukup menarik adalah Menkyu sempat mengatakan bahwa akan ada cost atau biaya sekitar 4% untuk bank-bank himbara ini mengembalikan ke pemerintah. Menkyu menilai bahwa cost atau biaya 4% ini akan memacu dari bank-bank ini melakukan atau menyalurkan kredit. Menurut Anda apakah ini efektif? Iya tentu ya, karena tentunya pada saat pemerintah menempatkan dana salnya pun di Bank Indonesia, pemerintah pun juga mendapatkan imbal hasil 80% dari BI rate, which is yakni betul 4%. Tapi yang ekspektasi yang dimintakan oleh pemerintah, yakni justru lebih tinggi, 80,476%. Jadi lebih tinggi dari imbal hasil yang diterima pada saat ditempatkan di Bank Indonesia. Jadi penempatan yang ditempatkan di perbankan himbara ini lebih tinggi ya karena tentunya kalau kita melihat mungkin ada sisi risiko mungkin yang lebih tinggi yang tentunya kalau ditempatkan di bank sentral di Bank Indonesia cenderung pasti lebih aman. Jadi tentunya ini ada ekspektasi ke sana. Namun kembali lagi karena ada cost di sana ya dari perspektifnya si perbankan, artinya ini harus tetap disalurkan karena Kementerian Keuangan mewajibkan dan melarang bahkan bahwa ini tidak boleh dibelikan kepada surat berharga negara ataupun surat SRBI ya. Jadi artinya sertifikat rupiah Bank Indonesia. Artinya memang ini tidak boleh lagi muter ke pasar keuangan. Ya, jadi ini harus masuk kepada sektor real lagi dan ini makanya harus benar-benar dinyatakan ataupun tersalurkan kepada kredit baru dan bukan kredit existing ya. Makanya ini menjadi salah satu memang butuh proses waktu lagi, proses kredit lagi karena tentunya bank harus mengevaluasi lagi risiko kreditnya dari calon-calon debiturnya, baik itu tadi UMKM ataupun komersial ada juga korporasi sehingga benar-benar terevaluasi dengan baik risikonya, terukur risikonya dan juga dalam hal proyeknya pun juga ini cukup layak untuk dibiayai. Baik, kita berharap dana yang sudah dikucurkan ini nantinya dapat efektif juga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan juga dirasakan likuiditasnya segera di lapangan oleh masyarakat ya. Terima kasih banyak Mas Joshua Pardede sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Mas. Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan juga Energi. Ini kembali menggelar